Salamat Malam, I know these things only. And of course, Tarima Kasibanya, that's the best word ever created. Thank you so very much for being here. It's an honor for me and my colleagues to be here on behalf of UNFPA. I welcome you all in this, and thank you for having me for this opening. I recognize the presence of several officials here from ministries, our host PKBI, and of course Ministry of Religious Affairs is here, BAPHENAS, Ministry of Coordinating Ministry for Human Development, Ruma Zakat, the main partner of the day, and many other ministries, Zakat institutions, and NGOs and civil society. We are all here to share a commitment for women to make sure that the national priorities and religious values are merged in terms of Islamic social financing for women health. This financing can support women in transportation, access to skilled birth attendant, incentives to make sure that women attend to the care, and of course it will also make sure that we have a link to the religious institutions like mosques to raise awareness among people. Innovation is another important factor in this coordination, and of course the whole setup and making sure that the governance is strong enough to make a dent. The whole point is that to make sure that this rich resources of Islamic financing is also helping the national health planning, including the issues around women's health. We are happy to have the collaboration between UNFPA and Ruma Zakat, as well as other partners here, the ministries, PKBI and others. And I really congratulate Kawal Bumil launch today, which is an important undertaking, and inshallah it will make a lot of change in the lives of women and girls in this country, and empowers Zakat foundations to strengthen their capacity to conduct these community-led health interventions strategically. I want also to, as usual, I highlight the importance of the issue of maternal mortality. That's the main focus of ours in Indonesia, and I assume Zakat Foundation also is very interested in addressing the issue of maternal mortality, and everybody else, Ministry of Health, BAPHENAS, and coordinating ministry, because unfortunately the figures for maternal mortality for Indonesia are unnecessarily high. We don't expect Indonesia to be in that category. Indonesia is a G20 country with lots of resources, brilliant mind, all these institutions and all those achievements. And yet, maternal mortality this much high, that's not an acceptable figure for a country like Indonesia. What is maternal mortality? You all know. Just as a reminder, it's death of a pregnant mother just because of pregnancy. The only problem is that she's pregnant, and then she died because of the pregnancy. No woman should die giving life. As simple as it is. Why mothers die? There are several reasons. Usually it's the whole culprit of the whole access to the services, care, and the rest of it. But main issue is that because we, stakeholders,
we didn't do our job good. We failed women. If a woman dies because of pregnancy, it's our failure. It's planner's failure. It's not that woman's failure. Pregnancy is a natural phenomenon. It's the most joyful moment in the life of a family. Imagine that a young woman, proud, she's pregnant, she's expecting a child, maybe first or second or something, and then go, all of a sudden, usually during the delivery this happened, and all of a sudden mother experienced bleeding or a position problem or other reasons, and mother dies. It will be a tragedy for that family. So how, let me just give you a figures, because you hear these figures a lot, 180, 140, 100, 200, blah, blah. Let me just give you a figure that remain in your mind forever. There is something we call it lifetime risk of maternal death. Lifetime risk. This is expressed like this. For example, in Norway, the country Norway in Scandinavia, one woman in every 43,000 women. One woman in 43,000 women may die because of pregnancy. Okay? That's Norway. One woman, 43,000 women. Do you know what is the figure in Niger, in Africa? One woman in 33 women. One in 33, one in 43,000. And some say, oh, this is, I'm a Muslim, this is fate, this is taqdeer, this is Allah. I don't think so. Because I don't think Allah likes women in Norway more than women in Niger. It's our problem. We didn't provide women in Niger with the required care to go through this beautiful moment of their life, the pregnancy. And you know what is that same figure for Indonesia? Do you want to know? One woman in 270. You count 270 women around you, 270 women around you, one of them may die because of pregnancy, only because of pregnancy. So how to prevent it? I said it's a man-made. We have failed women. So how to fix it? There are countries that have fixed it. Like Norway, I gave you the example. But Norway, okay, it's Nordic, they are rich, they are a small country. I don't know how many population, 6-7 million or something, or less than that. It's easy to arrange. Okay, I'll give you other example. Sri Lanka has done it. Sri Lanka. Rwanda in Africa has done it. Very, very low maternal deaths. Rarely in Rwanda a woman died because of pregnancy. Why? Because they have had this magic tree. We call it the magic tree intervention. Simple intervention. 1/3 of maternal death can be reduced by each one of these. 1/3 reduction, 1/3 reduction, 1/3 reduction. First, family planning. Family planning. It's a mathematical equation.
the less number of pregnancy, the less chance to die because of pregnancy. Huh? It's a mathematical equation. You have a good family planning program, like here, BKKBN. I don't know whether they are in the room. One of the most successful family planning programs in the world. Indonesia is very successful. That will reduce alone 1/3 of maternal death. Okay? The second one and the third one need attention in Indonesia. Family planning is good because of success of BKKBN. The other two need proper attention. Midwifery. And the third one is emergency care. Midwifery, the second intervention, if a mother, most of the deaths of the mother happen around delivery time. When they deliver the baby, something happened and death happened then. So midwives can save lives. But a good midwife, a good skilled midwife, not a midwife that has sit in the school, in the classroom, and now attend to a woman. A good midwife, before graduation, according to international standard, should attend at least 25 normal delivery and 5 complicated delivery alone. That's the problem in Indonesia. We have examined. The curriculum is not according to a standard. The practice of midwifery training is not according to the standard. You have an army of midwives. 500,000, over 400,000 midwives. Over 400,000 midwives. It's an army, huh? 400,000 is actually a population of a country, a small country in Africa maybe, or in Europe. 400,000 midwives, and yet maternal mortality is high in Indonesia because these midwives are not skilled, they are not confident, they are not competent to attend to a woman. If there is an emergency, fix it, help her. 1/3 of maternal death can be reduced by a good midwife. And the last 1/3, if the midwife cannot do anything, the mother needs a cesarean section or blood transfusion or anything else that need higher level care, emergency care. Emergency obstetric care, a doctor, a hospital, a clinic, a blood bank to save mother. As simple as it is. Wallahi, it is not rocket science. It is not complicated. Family planning, midwifery, emergency obstetric care. Sri Lanka has done it. Rwanda has done it. Some other countries have done it. In your neighborhood, Malaysia has done it. Singapore has done it. Thailand has done it. Vietnam has done it. Why not Indonesia? Why still 6,000-7,000 women? Around 6,000, 7,000 women each year die just because of pregnancy. For the God's sake, wallahi, this is a tragedy. 6,000-7,000 women in Indonesia because of just trying to be mother. That's a tragedy, and we need to address it. UNFPA is here to do that. We are here to support. We cannot do it, of course, ourselves. It's the government. I know that BAPENAS, Ministry of Health, the universities, Ministry of Higher Education, they are all on the job, and they want really badly to highlight, to reduce maternal mortality. And I remember
former president, President Jokowi, in his speech in National Health Assembly last year, he highlighted 2 health issues for the country as the priority. 1, stunting. 2, maternal mortality. And that's show how high level commitment is there. Inshallah, with all of our efforts, with the involvement of Zakat, it's a huge resource that need to be put in play for saving mothers. Because this is actually the place, the meeting point between national priority, as the President announced it, as Ministry of Health is doing it, as Bapenas is planning for it. This is national priority, and religious values. You know how much in Quran the value of pregnancy, the value of a pregnant mother has highlighted? It's one of the most precious moments in the religious aspects. A pregnant mother is the most precious in terms of religious values. So religious values, national priority. Wallahi, the best thing we can do with zakat and any other funding is to save mother's life. Terima kasih banyak. Shukran jazilan. Murni Alif Baginda selaku Chief Program Official Rumah Zakat untuk menaiki panggung acara. Pada Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hasan Motasami UNFPA Country Representative. Yang saya hormati Ibu Dia Lenggogeni, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Abdul Fattah dari Kementerian Agama. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kemenduk Bangga ya, Penduduk dan Pengembangan Keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang juga hadir dalam kesempatan hari ini, rekan-rekan kami di lembaga sosial, lembaga Islamic Philanthropy, kemudian ada juga dari mitra baik korporasi yang turut juga membantu dan berkolaborasi dalam pengentasan stunting maupun program untuk menurunkan kematian ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi Rumah Zakat bersama dengan UNFPA dan PKBI untuk dapat melakukan kick-off meeting dalam program Kawal Bumil. Ini satu program yang diinisiasi untuk fokus kepada angka penurunan kematian ibu, yang kita tahu juga merupakan hulu dalam program stunting yang akan muncul manakala proses penanganan ini juga kita tidak bisa selesaikan. Dan ini menjadi poin penting bagi Indonesia. Bapak Hasan tadi sudah sampaikan satu penekanan yang sangat kuat. No women can die because of pregnancy. Dan dalam 1 jam di Indonesia, seorang ibu hamil meninggal dikarenakan karena kompleksitas atau terjadinya permasalahan dalam kehamilan. Dan tentu ini menjadi concern bagi kita semua untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama dengan stakeholder, baik dari korporasi, dari asosiasi, dari masyarakat, kemudian akademisi terlibat dalam penanganan program ini. Alhamdulillah, Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga amil zakat mengumpulkan dana zakat yang secara potensial ini, potensi zakat di Indonesia ini sangat tinggi, 327 triliun
Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini menjadi blended financing bagi kita untuk mengentaskan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dihadapi oleh negara kita. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi Rumah Zakat bersama berjalan dengan UNFPA dan juga PKBI, dan tentu kami juga berkolaborasi dengan beragam pihak yang hari ini juga turut hadir untuk mensukseskan program-program ini. Harapan kami tentu program ini dapat meningkatkan kesadaran. Hadir bersama kita hari ini juga ada relawan inspirasi. Ini para lokal hero yang nanti akan menjalankan program di 7 titik dari Sumatera sampai dengan Polewali Mandar. Hadir 6-nya adalah bapak-bapak dan satunya adalah seorang ibu. Insya Allah ini semakin menguatkan ya. Program kawal ibu hamil tetapi juga didampingi oleh para bapak-bapak yang luar biasa. Tadi merupakan salah satu faktor juga untuk bisa mengentaskan berbagai permasalahan di kawal bumil. Bapak dan Ibu sekalian, tentu program ini sangat penting. Harapan kami melalui kolaborasi yang semakin luas, kita akan menduplikasi, mereplikasi, memperluas jangkauan, menambah banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pendampingan di Indonesia. Kami sangat terbuka untuk bisa menjalankan program ini bersama-sama. Mari kita kawal ibu hamil ini sehingga mereka bisa lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ini membuka banyak sekali peluang untuk bisa berkolaborasi jauh lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu Rumah Zakat PKBI DKI Jakarta yang sudah memberikan kesempatan pada saya kali ini untuk memfasilitasi diskusi kita ya. Sejenak di pagi tadi kita sudah mendengar pandangan dari Pak Hasan, dari Teh Murni gitu ya, dari Kementerian Agama, bagaimana kemudian upaya menurunkan angka kematian ibu ini bisa dilakukan secara kolaborasi lintas sektor, pemerintah, filantropi, Islamic financing, kemudian juga CSR, dan kemudian tidak lupa juga partisipasi masyarakat, dalam hal ini NGO, community gitu ya. Jadi memang dalam menurunkan AKI ini tidak hanya mandatnya Kementerian Kesehatan atau Ibu Bidan atau Ibu Dokter, Puskesmas, Posyandu, tapi tentunya adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kali ini saya bersyukur sekali karena akan didampingi dengan para perempuan-perempuan hebat gitu ya. Saya akan panggilkan satu-satu. Yang pertama tentunya adalah Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Ibu Diah Lenggo. Mari Bu Lenggo silahkan mengambil reportnya. Dari Bu Lenggo nanti kita akan cerita-cerita ya, sharing kira-kira RPJMN-nya kita saat ini tuh komitmennya pemerintah pada penurunan angka kematian ibu kira-kira seperti apa gitu ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Bu Lenggo. Kemudian ya mari sini Bu, bisa. Kemudian berikutnya saya panggilkan Teh Murni kembali gitu ya, dari Rumah Zakat Indonesia. Nantinya Teh Murni akan cerita sebenarnya gitu ya bagaimana kawal bumil ini akan dijalankan dan mengintegrasikan dengan program Rumah Zakat untuk Desa Berdaya dan juga Desa Berdaya Cegah Stunting ya. Jadi harapannya nanti kawal bumil cegah stunting gitu ya. Jadi karena memang
integrasi pendekatan untuk penurunan angka kematian ibu tentunya juga berkontribusi secara signifikan pada upaya kita dalam menurunkan stunting. Yang berikutnya saya undang Ibu Verania Andria, asisten representatif UNFPA Indonesia, atau kita biasanya manggilnya Mbak Rara, yang nantinya akan memberikan persepsi kenapa sih UNFPA gitu ya punya mandat khusus untuk memastikan bahwa semua ibu hamil itu sehat dan tidak ada yang meninggal gitu ya, dan kemudian beberapa mandat yang penting lainnya yang mungkin relevan dengan topik kita pada hari ini. Dan yang terakhir tentunya kalau nggak ada keterlibatan remaja, kalau remaja tidak pernah diberikan tempat dan diberikan pendidikan serta informasi, maka negara tentunya akan menjadi kurang lengkap gitu, karena mereka lah yang menjadi cita-cita bangsanya kita gitu, supaya kemudian bisa lebih maju dan lebih sehat. Nah, yang terakhir adalah Mbak Tami Adistias Putri Utami, Direktur Eksekutif PKBI DKI Jakarta, akan bergabung bersama kita. Tepuk tangan buat Mbak Tami dan semua panelis yang ada. Nantinya Bapak Ibu kita akan coba mix ya. Ada mungkin yang mau sharing, ada yang pakai PowerPoint gitu ya. Jadi konsepnya kita bincang-bincang yang informatif. Nanti di akhir sesi juga saya akan dua pertanyaan gitu ya sebelum kita ke makan siang. Nah, mungkin yang pertama ke Bu Lenggo dulu Bu, tentang seperti apa sih sebenarnya komitmen pemerintah Indonesia ya, khususnya dengan RPJMN yang baru, Pepresnya baru ditandatanganin ya Bu ya untuk RPJMN terkait dengan upaya dan komitmen serta kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam penurunan angka kematian ibu. Mungkin lingkupnya itu Bu Lenggo. Mari Bu, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya tadi kan dibilang boleh ada yang pakai cerita, ada yang pakai paparan ya. Kalau boleh saya mau share indikator. Kami tuh disuruh harus punya kerangka kerja logis. Selalu input, proses, output, outcomes, saja immediate outcomes sama impact. Jadi izinkan kami menyampaikan indikator mungkin di RPJM. Tapi mungkin satu slide aja, nanti ada tim saya dan Mbak Vika mungkin bisa dibantu indikator RPJMN. Nah, RPJMN 2025-2029 sudah ditetapkan dengan Perpres nomor 12 2025. Ini kami sedang mengawal untuk bisa kemudian dimutakhirkan RKP 2025, karena RKP 2025 kan kemarin disusunnya pas masa pemilu. Nah, sekarang mutakhirkan ada amanat Presiden ya dengan asta citanya, dan kami juga menyiapkan RKP 2026. Dapat kami sampaikan juga bahwa Perpres 12 2025 mengacu kepada Undang-Undang 59 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Jadi rekan-rekan pentahelix lah ya, kita sebagai pelaksana pembangunan tentunya kami sangat berharap dokumen perencanaan kita yang 20 tahun dan 5 tahun menjadi acuan, referensi untuk Bapak Ibu semua melihat bagaimana semangat cita-cita kita di pemerintah untuk bersama-sama membangun menuju Indonesia Emas 2045. Kami sampaikan di evaluasi RPJPN 2005-2025 itu secara usia harapan hidup kita meningkat. Yang di 2014 70,2 tahun, sekarang 71,4. Kita dari seluruh total penduduk, berarti kan kita sudah banyak perbaikan. Dengan adanya transformasi kesehatan, dengan undang-undang kesehatan sudah banyak upaya-upaya yang kita lakukan untuk pembaruan. Tapi memang betul tadi disampaikan oleh pembukaan ya di sambutan bahwa angka kematian ibu masih tinggi. Kita memang mungkin secara layanan kesehatan sudah baik, tapi Bapak Ibu tahu kan kita ada 7 wilayah pulau besar, terutama di wilayah timur. Yang pulau-pulau kecilnya banyak, bahkan di daerah timur tuh kan mungkin karena literasi terbatas, sumber daya, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terbatas, akhirnya memang angkanya lebih banyak di wilayah timur. Oleh karena itu kami juga mendorong bahwa ketika kita melakukan intervensi itu perlu memperhatikan karakteristik wilayah, karena ini juga cerita belum ke indikator. Saya pernah ke satu lokasi ya, ini informasi juga.
bahwa ibu hamil itu rumahnya di lembah lah ya, kemudian puskesmasnya atau posyandunya tuh jauh di atas. Nah sebenarnya di puskesmas dia disediakan ada rumah rawat inap kan, sebenarnya kalau dia menuju masa melahirkan dia bisa tinggal di situ, tapi tidak diperkenankan oleh keluarga untuk tinggal di sana. Jadi tempat-tempat rinap sementara untuk menunggu masa hamil karena lokasi rumahnya terbatas, itu menjadi juga satu tantangan. Ketika tidak boleh, dia begitu mau melahirkan jauh jaraknya kan, akhirnya harus melahirkan di jalan. Kalau memang dia kuat ya, dia kondisi gizinya baik di tubuhnya, tidak mengalami anemia atau kek gitu ya. Tapi kalau pada kondisi dia punya satu keterbatasan gitu, mungkin bisa tidak bisa melahirkan dengan selamat. Nah ini yang kemudian kami dorong. Masuk ke dalam RPJMN 2025-2029, capaian yang kami gunakan itu untuk angka kematian ibu kan masih di angka 2022, 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kami di RPJMN menyusun di dalam dokumen berharap gitu baseline kita di 2025 ini adalah 122 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kelahiran hidup itu kayaknya dari 189 ke 122 kami sadar ini sangat optimis. Mungkin nanti dengan Kementerian Kesehatan tentunya kita akan terus melakukan updating ya gitu, karena masih ada 6 bulan lah bisa dikatakan untuk kita percepatan pelayanan, karena kan dengan integrasi layanan primer dari Kementerian Kesehatan, layanan kepada ibu juga akan menjadi lebih optimal. Dan kami agak promosi juga, mohon maaf walaupun hanya banyak di media itu sentimen negatif yang diangkat, tapi makan bergizi gratis yang melibatkan ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu juga menjadi salah satu intervensi yang bisa memperkuat gizi, kandungan gizi di tubuh ibu hamil, ibu menyusui, karena ketika gizi yang kita konsumsi itu kan memperkuat janin, dan pada saat kita menyusui kan kalau konsumsi gizi kita terpenuhi, anaknya juga langsung apa ya, empil-empil, gemuk gitu ya, glowing gitu. Kalau kita ibu-ibu mau gembil jadi cerah bersinar gitu kan. Nah ini yang kita dorong, tapi memang banyak hal yang terus kita perlu optimalkan. Jadi ada di RPJMN ada 2 program prioritas yang kemudian kita angkat gitu ya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu di paparan. Program prioritas pertama adalah peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. Di situ ada indikator yang tadi saya sampaikan, konteks pemenuhan gizi sudah ada, memang dikaitkan dengan prevalensi stunting, dan tentunya angka kematian ibu menjadi salah satu indikator juga untuk bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan untuk ibu hamil itu terpenuhi. Nah, kemudian memang salah satu lagi untuk memperkuat gizi, pemenuhan gizi tadi ada program prioritas pemberian makan bergizi untuk pemenuhan gizi nasional. Nah, 2 hal ini yang karena Basnas di sini ya, Rumah Zakat juga akan membantu pemerintah untuk mendorong capaian dari target pembangunan. Harapan kami 2 program ini bisa juga dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya bicara mengakses ibu hamil yang punya keterbatasan secara geografis atau mungkin belum mendapatkan jaminan kesehatan, bukan penerima bantuan iuran dan lain-lain. Tentunya data itu yang harus kita siapkan bersama-sama. Saya belum tahu deh, mungkin nanti dari ibu-ibu yang bercerita selama ini pendataannya gimana, apakah mengalami juga perbedaan data mungkin di level posyandu atau di level kabupaten kota atau di nasional. Nah mungkin ini yang kami sudah mulai petakan gitu ya, bahwa memang keterpaduan data ini menjadi salah satu solusi untuk bisa kita gunakan bersama-sama. Ada interoperabilitas yang kita analisis untuk siapkan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, jadi layanan yang tepat tadi kan. Nah, alhamdulillah juga di sini hadir juga mitra rekan-rekan dari BKKBN dengan tim pendamping keluarga. Tadi kan ada 2 hal, stunting dan juga angka kematian ibu, dan rekan-rekan di BKKBN karena sudah menjadi kementerian tentunya menjadi ujung tombak untuk pembangunan keluarga ke depannya. Jadi tugas ini yang nantinya kita dorong, dan sudah banyak komunikasi di tingkat pimpinan bahwa pengampu dari indikator di RPJMN sudah ada tuh dibagi tugas, KL-nya siapa, untuk nanti kalau Perpres stunting kan sebelumnya Dukbangga dan Kemkes. Nah, 2 kementerian ini yang nanti akan mengawal khusus
yang nantinya pelayanan kepada keluarga. Ujungnya di keluarga sih sebenarnya, karena dukungan Bapak terutama. Kita nggak boleh lupa bapak-bapak ini perannya penting banget. Kadang-kadang ngelarang periksa ini maksudnya akses kalau bapaknya sibuk kerja, ibunya nggak ada yang nganterin, bingung ya. Jadi harus bapak siap siaga ya. Suami siaga, bapak siap siaga. Nah ini program ini yang kemudian mungkin kita perlu siapkan framework kerja kita ke depan bersama-sama, dan informasi juga bahwa kami sekarang sedang menyusun framework aksi untuk bagaimana penurunan angka kematian ibu ini secara optimal terus kita intervensi gitu ya, yang mana memang indikator ini sebenarnya dapat kami sampaikan, mohon juga dukungan dari Bapak Ibu yang berkomunikasi dengan Pemda untuk di angka nasional dan di provinsi kita bisa pakai angka kematian. Tapi begitu di kabupaten kota kan kalau per 100.000 kelahiran hidup kan itu juga agak beda-beda angkanya. Nah mungkin ke depan perlu ada satu pendekatan tidak hanya berbasis indikator tapi mungkin bisa yang sifatnya kualitatif untuk nanti kita bisa gunakan sebagai strategi yang lebih mungkin tepat sasaran ke depannya. Mungkin itu dari saya biar nggak lama-lama ya, biar nanti kita diskusi lagi. Tapi indikator ini mohon bisa jadi acuan Bapak Ibu bahwa ini yang akan jadi penilaian kita untuk kinerja pelayanan pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih banyak Bu Lenggo. Tepuk tangan dulu buat Bu Lenggo. Jadi memang Bapak Ibu sekalian perlu banget nih untuk RPJMN ini disosialisasikan gitu ya, karena kalau untuk di level kementerian lembaga juga OPD di daerah ini sudah menjadi santapan setiap hari ya Bu Lenggo ya, tapi kemudian alasan kenapa perlu untuk mensosialisasikan ini lebih luas karena tentunya peran-peran filantropi CSR yang juga mendukung Indonesia khususnya untuk bidang pembangunan, kesehatan dan menukik lagi pada kematian ibu dan stunting sebenarnya secara langsung sudah ikut berpartisipasi dalam upaya mencapai target-target RPJMN yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lenggo gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide yang masih ada di layar, ada beberapa target-target yang sebenarnya mungkin bisa ke slide 10. Ya, jadi di slide 10 ini kemudian akan Bu Lenggo akan cerita lebih ya Bu ya. Mungkin jika ada yang mau ditambahkan Bu di slide 10 ini monggo. Kira-kira pesan-pesan kuncinya apa nih buat di sini kebetulan ada rekan-rekan dari CSR, filantropi dan lembaga amil zakat lain yang mungkin Bu Lenggo ingin tambahkan. Silakan Bu. Ya izin. Ya tadi saya kelewat ada satu slide ini mungkin yang lebih detail. Jadi indikator-indikator ini yang nanti sudah diselaraskan di RPJMN ke RPJMD. Jadi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dengan Bapeda Provinsi difasilitasi Dirjen Bangda itu akan memilih indikator-indikator kunci dan nanti kan ada konsultasi tuh antara provinsi dengan kabupaten kota. Nah ini salah satu yang diamanatkan untuk bisa jadi referensi ya di level komponen karena kan di pemerintahan punya sistem informasi pemerintahan daerah yang mana nanti pemerintah daerah mengisi berapa target capaian dari daerah untuk bisa mensupport capaian indikator pembangunan. Tadi saya sudah sampaikan target di nasional di 2025 untuk baseline aja ya, itu 122 per 100.000 kelahiran hidup. Tapi di 2029 memang 77 per 100.000. Nah ini nanti yang tadi mengingatkan kembali apakah kemudian kalau kita komposit dekomposit dari semua indikator akan menjawab itu, tapi tentunya ketika semua indikator ini tercapai insya Allah mungkin bisa mengurangi angka kematian. Demikian, terima kasih, mohon maaf nambah lagi. Ya terima kasih banyak Bu Lenggo untuk penajamannya. Baik, dari Bu Lenggo mungkin kalau sudah ada pertanyaan harap bersabar, bisa dicatat dulu nanti setelah proses presentasi dari panel yang lain kita akan buka ruang diskusi. Selanjutnya saya mengundang Mbak Rara, UNFPA Assistant Representative untuk memberikan persepsi pandangan dari UNFPA kenapa kemudian penting kita melakukan upaya maksimal secara kolaborasi
tentunya dikaitkan dengan mandatnya UNFPA dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lenggo. Kami sangat mengapresiasi kerjasama UNFPA dengan kesehatan dengan Bappenas. Akhirnya kita bisa melihat indikator-indikator yang lebih kuat, lebih dapat terukur untuk kita melihat bagaimana program untuk penurunan angka kematian ibu ini bisa tercapai atau tidak tercapai. Terima kasih sekali, dan untuk itu UNFPA memang tugasnya adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia di Indonesia, dan di sini mendukung bukan hanya dari sisi technical assistance, kemudian standar-standar yang memang bisa diatur oleh Indonesia sehingga kita bisa dibandingkan dengan negara lain, tetapi juga membuka, memfasilitasi mobilisasi dana dan juga network. Dan hari ini dengan rumah zakat adalah pilot team. Ini adalah satu cikal bakal yang yang UNFPA dukung untuk pemerintah Indonesia, melibatkan organisasi filantropis dalam mencapai target angka penurunan angka kematian. Kenapa UNFPA? Kenapa kita perlu berkolaborasi untuk meningkatkan status kesehatan? Yang berikutnya, boleh? Karena ada dua skenario kehidupan yang bisa terjadi. Yang atas hijau, skenario kehidupan yang alhamdulillah akan menyenangkan. Ya, anak-anak yang baru lahir sehat bisa sekolah, kemudian masuk ke usia perkawinan, terinformasikan dengan baik, bisa mendapatkan pekerjaan, kehamilannya terencana sehingga work-life balance bisa terjadi, produktif, berkontribusi pada keekonomian bangsa, pada kesehatan, kesejahteraan dirinya, sampai kemudian lansia yang sehat dan masih berdaya. Ini adalah pathway, siklus hidup yang kita semua, menurut kami dari BNPI, adalah mimpi kita bersama. Ini adalah our shared vision. Ini yang ingin kita capai. Sayangnya, dalam perjalanannya ada skenario siklus hidup yang bawah nih, yang merah. Di mana misalnya P2GP adalah sunat perempuan ya dalam istilah mudanya, di sini membuat trauma pada anak-anak perempuan. Lalu tekanan ekonomi membuat anak perempuan menikah muda di bawah 19 tahun. Muncul kehamilan yang tidak diinginkan, ada komplikasi kehamilan, pekerjaannya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena tekanan dari kebutuhan membesarkan anak dan tekanan ekonomi yang lain masuk ke pekerjaan informal. Kurangnya pengetahuan dan informasi dan juga layanan kesehatan membuat resiko yang lebih tinggi pada perempuan, entah itu terkait dengan kanker ataupun komplikasi-komplikasi pada saat setelah melahirkan. Pada usia tua rentan sakit-sakitan, jadi untuk pemerintah BPJS makin tinggi, tekanan pada keluarga makin tinggi, dan sampai akhirnya kematian. Ini siklus hidup yang tidak diharapkan, tapi sayangnya di beberapa titik kita masih mengalami, di Indonesia khususnya ada di beberapa titik yang menjadi kritikal. Misalnya tadi kalau kita kembali ke indikator yang digunakan oleh Bappenas sebagai acuan kemana negara kita ini menuju di 5 tahun ke depan, ada titik-titik yang indikatornya itu sudah lengkap. Jadi perkawinan anak, tadi ada indikator persentase perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Itu sudah indikator yang harus kita ukur. Berarti program-program untuk mencegah perkawinan anak, memberikan edukasi pada anak-anak usia sekolah, memasukkan informasi atau pendidikan tentang reproduksi di sekolah menjadi penting. Lalu ada indikator lagi yang berikutnya, angka kematian ibu misalnya kan, komplikasi kehamilan menjadi indikator. Case fatality rate, indikator
hijau itu akan bergantung pada pengetahuan, pemahaman dan layanan untuk mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi kalau misalnya kita lihat kenyataannya sekarang, positifnya dengan memahami tentang hak dan kesehatan reproduksi, perkawinan anak bisa dicegah, gitu kan? Kematian ibu bisa menurun. Lalu termasuk juga kekerasan terhadap perempuan dan perempuan ini juga bisa dicegah, sehingga kita bisa mencapai yang garis hijau tadi. Kalau kita lihat berikutnya, ini tadi sudah disampaikan, Indonesia itu sayangnya dengan tingkat ekonomi kita, jumlah angka kematian ibunya kita masih setara dengan Timor Leste, kemudian mari kita kerja bareng untuk mengurangi angka kematian ibu di Indonesia. Berikutnya saya ingin menunjukkan, nah ini statusnya tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Pak Hasan dan juga diskusi yang sebelumnya. Kita masih ada 3 ya, tadi Pak Hasan menyampaikan 3 cara yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk menurunkan angka kematian ibu. KB, bidan yang berkualitas, standarisasi. Kemudian ketiga adalah layanan kesehatan kegawat daruratan. 3 ini harus jalan bareng kalau kita ingin, dan semua indikatornya sudah ada tuh di RPJMN kita. Berikutnya ini gambaran bagaimana sebetulnya kondisi di Indonesia, dan investment case yang dilakukan UNFPA menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan untuk kesehatan ibu itu 18 kali akan menguntungkan secara ekonomi. Jadi kalau kita invest intervensi untuk kesehatan ibu, 18 kali manfaat secara ekonomi bisa diperoleh. Jadi itu juga dari sisi ekonomi sebetulnya akan menarik bagaimana investasi itu bisa di-leverage ke depannya. Bagaimana berikutnya saya ingin share bagaimana sebetulnya kerjasama antara UNFPA dengan PKBI dan dalam hal ini khususnya dengan rumah zakat. Seperti tadi boleh gue sampaikan, UNFPA dan pemerintah Indonesia bahwa Nasdem SPKKBN itu mengembangkan satu yang namanya framework untuk penurunan angka kematian ibu. Nah, framework inilah yang kami perkenalkan. Kita perkenalkan pada rumah zakat agar intervensi rumah zakat menjadi lebih high impact dan cost effective tentunya. Kalau kita lihat apa sih framework penurunan AKI yang kita integrasikan ke dalam program desa bebas stuntingnya punya rumah zakat. Berikutnya. Jadi every woman, every newborn, everywhere. Ini ada tahap-tahapnya nih. Ada untuk ibu hamilnya pada saat persalinan, pada saat nifas, kemudian layanan kegawat daruratan, dan ada faktor-faktor sosial enabler. Kalau kita lihat slide berikutnya akan kelihatan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk intervensi high impact dalam setiap langkah untuk menurunkan angka kematian ibu. Tetapi tujuannya bukan hanya menurunkan angka kematian ibu. Kita pengen yang tadi loh, yang life cycle yang warna hijau itu. Jadi semua siklus hidup itu akan bisa kita capai dengan kerja di 5 framework ini. Ada layanan berkualitas pada saat kehamilan, pada saat persalinan, jadi vaskesnya lengkap, bidannya qualified, kalau ada emergency dokternya ada, lalu dijaring. Jadi bisa dijaring antara kader-kader di desa yang tahu ada ibu yang at high risk, mereka langsung rujuk. Ini masuk dalam kegiatan-kegiatan yang masuk di persalinan. Dijaring ini menjadi penting. Rumah tunggu persalinan tadi seperti ceritanya Ibu Rengo ini masuk di dalam framework untuk mengatasi kegawat darurat di persalinan. Lalu setelah melahirkan ada
update bahkan penting tuh buat ibu-ibu terinformasikan apa yang harus bisa dilakukan. Lalu layanan emergensi di puskesmas dan rumah sakit. Nah, ini terkait alat, kapasitas layanannya dan juga kecepatan akses. Jadi dukungan infrastruktur akses ini juga berkontribusi di sini. Yang kelima adalah pemberdayaan perempuan dan anak perempuan atau remaja. Ini adalah enabler yang tidak bisa lepas. Jadi walaupun 4-nya jadi, yang kelimanya enggak, siklus itu akan bisa terputus. Tindakan-tindakan atau informasi tentang pencegahan perkawinan anak, perbaikan status gizi. Tadi ada 2 program prioritas, gizi masuk di sini. Kesehatan reproduksi remaja, bagaimana mereka memahami kesehatan seksual dan reproduksi, memastikan kebutuhan KB terpenuhi. Jadi kalau dikasih setelah melahirkan, iya ibu pakai metode KB ini atau bapak pakai metode KB ini, tapi nggak ada alatnya, yang nggak jadi juga akan bisa juga berencana dengan baik. Memastikan kebutuhan KB terpenuhi. Lalu ada screening prakonsepsi. Tadi ada cantiknya atau misalnya tes kesehatan. 5 ini adalah framework kegiatan-kegiatan yang high impact untuk memastikan siklus hidup yang hijau tadi bisa tercapai. Nah, inilah yang kita sinergikan dengan program dari Rumah Zakat. Karena ini adalah framework yang digunakan oleh pemerintah, jadinya semua kita menuju jalan yang sama, menuju target yang sama, bisa menggunakan indikator yang sama. Nah, harapannya adalah tentunya pada pemerintah kerjasama dengan kelompok organisasi sosial filantropis atau pihak swasta yang terikat dengan satu indikator yang kita sepakati itu menjadi penting, baik itu dari sisi pembiayaan pembangunan maupun dampaknya. Dan ini kita akan coba kerjasamakan dengan Rumah Zakat, dan ini adalah undangan kami dari UNFPA kepada Bapak dan Ibu sekalian dari organisasi sosial lainnya, filantropis maupun private sector yang memang mendesain CSR-nya untuk sektor kesehatan dengan tangan terbuka. Kita akan siap kerjasama mereplikasi dan scale up ini menggunakan framework yang sama dengan organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak Mbak Rara atas paparannya secara komprehensif menunjukkan siklus hidup perempuan gitu ya, dari hijau dan merah, kristal clear sebenarnya yang mau kita sama-sama capai. Tentunya yang hijau dan how to-nya juga tadi sudah dielaborasi oleh Mbak Rara. Kita lanjut berikutnya, Teh Murni mungkin akan menceritakan sedikit bagaimana Kawal Bumil ini dirancang dan kemudian dipikirkan untuk masuk ke dalam desa cegah stunting ya, sebagai bagian dari desa berdaya. Silakan Teh Murni. Terima kasih Mbak Oki. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, narasumber. Saya mungkin akan mengoverview beberapanya supaya nanti juga lebih tersedia waktu bagi kita untuk bisa saling bertukar pikiran. Next slide 7 saja. Nah, ini beberapa pengenalan, tetapi kurang lebih kita sudah memasukkan, boleh juga, alhamdulillah. Jadi sebagai salah satu rujukan bagi kami dalam menyusun rencana strategis lembaga, sebetulnya kita mengacu salah satunya adalah pada RPJPN maupun RPJMN negara, sehingga pada saat menentukan program pemberdayaan apa yang tepat, yang juga selaras dengan apa yang ingin kita capai bersama di negara kita ini inline. Selain kami juga akan melihat bagaimana industri ekonomi syariah, di mana kami juga berada dalam ekosistem itu, dan referensi lain yang juga menguatkan satu sama lain. Nah, ini mungkin dapat lebih simpel begitu, tetapi memang secara gambaran ada transformasi sosial yang juga direncanakan dalam RPJPN maupun RPJMN dari secara
menengah, ini ada 4 poin ya untuk kesehatan untuk semua, dan 2 poinnya itu memang rumah zakat sudah menjalankan, terutama memang pada fokus angka kematian ibu, penurunan angka kematian ibu ini. Kami juga sangat tersupport dengan adanya kolaborasi bersama dengan UNFPA dan PKBI dalam hal ini. Jadi banyak sekali kami akhirnya mendapatkan penguatan dalam program yang sudah dijalankan sejak 2018, khususnya kita menarik mundur dari ujung stunting yang ingin kita cegah atau kita kurangi menjadi lebih awal. Bahkan beberapa kolaborasi bersama dengan MUI di KPRK, ini Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak, itu juga menarik sampai ke Catina calon pengantin. Jadi sebagai melengkapi Bu Terara terkait dengan program ini, terima kasih banyak juga. Terus kami belajar untuk memperbaiki apa-apa yang menjadi implementasi dalam program Next. Nah, terkait dengan kawal bumil, ini tadi ya muncul memang pada saat itu obrolannya adalah pada program Desa Bebas Stunting. Program ini kita sudah inisiasi sejak 2018. Pada saat itu beberapa titik yang saat ini sampai di 68 titik. Tentunya kami tidak bisa menyelenggarakan ini juga tanpa dukungan dari korporasi yang hadir ini juga hadir. Hebat sektor. Kemudian dalam perjalanannya tentu kita mendapatkan sekali banyak penguatan. Ini salah satu inisiatif yang berharap untuk bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil tadi ya, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus tadi memang 2 indikator ini, intervensi yang efektif dan berbasis pada pemantauan yang ketat. Tadi ada beberapa stakeholder di UNFPA yang coba terus dikuatkan, dan alhamdulillah hari ini juga kita bersama dalam ruangan ini dari lintas kementerian sampai kemarin kita di Garut Pak Audrey ya, kita juga terbantu dengan ada Nakes Bidan ya Pak Panji mengumpulkan stakeholder untuk berdiskusi dan seterusnya. Ini terus terang sangat membantu karena salah satu tantangan bagi kami dalam menyelenggarakan program ini adalah kolaborasi ini tidak mudah gitu untuk bisa dirajut begitu. Beberapa wilayah itu pemerintah daerah mungkin tidak terlalu aktif dan tidak terlalu memberikan perhatian khusus, sehingga akhirnya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, inilah yang kita coba inisiasi, semoga portofolio baik, praktik baik tadi yang ada juga bisa menjadi pembelajaran dan bisa kita perluas. Kita akan sangat membuka peluang ini untuk bisa sharing atau berbagi terkait dengan apa-apa yang terjadi di lapangan. Next. Nah, kurang lebih ini mungkin tadi sudah disampaikan secara poin penting yang mudah-mudahan hari ini kita menyepakati bahwa betul kita perlu turun untuk berkontribusi di indikator ini karena negara kita masih sangat membutuhkan peran serta kolaborasi dari seluruh pihak. Next. Nah, ini secara framework untuk program kawal bumil. Kita mulai dari titik desa, memang ada 7 titik desa yang sudah kita rencanakan, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada fasilitator program, hari ini juga hadir dan mendapatkan pelatihan tadi ya, berupa technical skill, kemudian berupa framework yang jauh lebih tajam, indikator yang jauh lebih terukur, data yang nanti mungkin dalam prosesnya di lapangan juga kita pastikan memang data ini bisa valid ya, bisa sama. Betul Bu Lenggo, kami menemukan juga beberapa kendala terkait dengan data. Kemudian ada pendanaan program tadi dengan dana-dana Islamik tadi ya, salah satunya adalah dana zakat juga sangat memungkinkan. Beberapa lembaga sejenis sudah memiliki program kesehatan, Teh Rara. Dan ini juga mereka ada masuk di beragam aspek gitu untuk mendukung kesehatan, permasalahan sosial di bidang kesehatan. Kolaborasi program tadi beragam pihak kami sangat membuka, termasuk juga akademisi. Dalam hal ini juga kita membuka kolaborasi ini sehingga mereka juga dapat melihat perkembangan program dan juga membantu improvement yang bisa dilakukan. Ada guideline, kemudian ada implementasi program. Ini beberapa hal yang akhirnya kita juga tetap adakan dalam program ini untuk keberlanjutan.
Salah satunya adalah terkait dengan wirausaha sosial atau mungkin kita kenal dengan social enterprise. Ada yang masih kita selenggarakan. Mungkin ini tim kami di Relawan Inspirasi ada di meja depan itu juga memiliki dapur gizi, Bapak dan Ibu sekalian. Dapur gizi ini adalah pemberian makanan bergizi bagi ibu, bagi balita maupun bayi, betul. Yang ini diberikan secara free untuk mereka yang menjadi sasaran program, tetapi ini dapat dibeli oleh masyarakat sekitar yang mampu begitu. Sehingga dari pendapatan ini juga bisa membantu dana sosial yang akan digulirkan kembali. Kemudian kita memiliki juga ada kebun gizi. Kebun gizi ini juga memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang tidak terpakai dengan sayur dan lain sebagainya. Ini bisa diakses. Bahkan mungkin tidak hanya di program untuk kesehatan, kami juga melihat ada lansia yang juga produktif untuk bisa berkebun. Ini juga membantu. Beberapa bahkan untuk memenuhi konsumsi sayur setiap hari mereka mengambil dari kebun gizi. Jadi ini upaya-upaya tambahan juga yang melengkapi mudah-mudahan dalam kebutuhan untuk mengawal. Outcome-nya adalah 3 poin. Pertama adalah peningkatan status gizi ibu hamil. Tentu saja kita berharap ibu hamil yang sehat tadi ya. Bagaimana Pak ini simbolnya ibu yang sehat ya. Kemudian peningkatan pengetahuan, kompetensi dan skill. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah upaya untuk membangun kesadaran tadi ya. Ada wilayah yang memang mungkin ini masih di kota, tetapi secara pemahaman masih terus perlu untuk peningkatan. Ini juga kita terus bangun. Bahkan kesamaan pemahaman antara nakes, kader, kemudian keluarga dan ibu ini juga menjadi PR besar. Kemudian pengelolaan program. Tentu proses yang kita lakukan di dunia filantropik tidak selamanya ada sponsor yang siap untuk membiayai. Nah, kami perlu menyiapkan bahwa program ini bisa mandiri dan melanjutkan program baik ini ke depan melalui kewirausahaan sosial yang melengkapi. Dengan impactnya adalah menurunkan angka kematian ibu. Next. Nah, seiring dengan itu, memang sebagai awalan yang kita juga sudah mulai adalah stunting. Dalam obrolan-obrolan dan diskusi kita, stunting itu dihilir. Artinya kalau kita memastikan ibu ini bergizi pada saat hamil, maka kondisi janin juga baik, pemenuhan gizinya tercukupi, maka stunting itu tidak ada seharusnya atau bisa kita hilangkan. Maka ini tadi merunut ke belakang sehingga sasaran program kita ini memulai dari remaja. Tadi ya ada posyandu remaja, kemudian ada calon pengantin atau bahkan dari pasangan usia suku yang juga kita berikan edukasi, termasuk keluarga yang menjadi sasaran tadi ya, karena peran keluarga sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga sedang ada program untuk stunting lebih banyak di Kalimantan. Ini juga betul-betul kami mendapatkan banyak support juga dari private sector. Kemudian next, baik, ini beberapa capaian tadi yang mungkin melalui stunting, ada ibu, ada balita, ada kader, nakes yang juga kita terus bangun. Bahkan kader ini Bapak dan Ibu adalah mereka yang usianya juga masih sangat muda. Jadi ini sangat inline mempersiapkan jauh lebih di awal gitu ya untuk bisa mencegah. Kemudian beberapa impact tadi terkait dengan peserta program bebas stunting, kemudian ada inisiasi untuk wirausaha sosial. Bahkan dari unit ini karena memang mandat dari zakat adalah untuk penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antara si kaya dengan yang kekurangan, yang miskin, kemudian meningkatkan kesejahteraan, sehingga kami memang memiliki target untuk pengentasan kemiskinan. Dan dari program ini melalui dapur gizi, bahkan beberapa peserta program itu sudah bisa memiliki kemampuan secara ekonomi lebih. Next. Nah, ini beberapa best practice di Trenggalek. Bu Alik ini juga alhamdulillah dikunjungi Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kemendebangga ya saat ini gitu, dan menjadi contoh juga bagi
pemerintah maupun bagi desa-desa di sekitar. Ini 80% anak lolos pendampingan khusus. Kemudian kita juga ada wisuda ASI yang ini juga untuk terus menjaga tadi. Harapannya memang kami punya program untuk kesehatan ini sampai dengan lansia. Jadi tadi lansia berdaya juga inline dengan program kita di Ramah Lansia. Next, ini di Kuningan. Ya, bapaknya tadi ada di video dan ada di foto ya, Pak Uci, dan beberapa 68 lah titik yang saat ini juga sudah berjalan, beberapanya juga hadir di sini. Semoga terus menguatkan. Next. Nah, ini mitra baik dalam kolaborasi. Alhamdulillah juga kami tidak sendirian dan memang tidak mampu untuk juga melakukan sendirian. Kami terbantu dengan banyak sekali dari berbagai pihak ini, dari kementerian. Dengan Kementerian Kesehatan, alhamdulillah juga Rumah Zakat sudah menjalin MOU dengan Kemenduk Bangga. Insya Allah juga di bulan ini kita akan lakukan. Kemudian beberapa diskusi juga melalui Kementerian PPN atau Bappenas juga terlibat. Dan ini beberapa private sector yang juga punya concern. Jadi kami sangat yakin bahwa kita tidak sendirian gitu ya dalam mengatasi isu ini. Private sector juga banyak yang memiliki program yang khusus gitu dalam stunting, perhatian terhadap ibu hamil dan seterusnya, sehingga tampaknya ini bisa kita perluas, apalagi lembaga-lembaga lain yang juga hadir, lembaga-lembaga sejenis dengan Rumah Zakat, lembaga-lembaga zakat yang juga luar biasa ini memiliki program yang juga hampir serupa pada titik yang berbeda. Rasa-rasanya ini memudahkan kita gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau isu sosial, isu masyarakat dan target negara ini dengan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa disampaikan Kak Audrey terkait dengan program Bumil. Kami membuka tadi peluang untuk bisa kita berdiskusi lebih lanjut program yang dimiliki oleh beragam pihak, dan tentu juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua. Ini bisa kita jalankan dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih Mbak Audrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Teh Murni. Terima kasih banyak Teh, tadi sudah mendaratkan bagaimana Kawal Bumil ini bisa nantinya akan masuk ke dalam desa stunting ya, yang sudah berjalan dengan Rumah Zakat, dan juga tentunya di bagian akhir mengundang kerjasama, membuka kerjasama mungkin dari lembaga amil zakat yang lain, dari CSR mungkin yang punya ketertarikan dalam upaya penurunan AKI. Tentunya Rumah Zakat stands ready gitu ya untuk membantu para CSR dan philanthropy organization dalam upaya penurunan AKI. Nah, yang terakhir tentunya dari Mbak Tami. Jadi PKBI DKI Jakarta sendiri ini memang salah satu mitra yang sudah lama bekerja sama dengan UNFPA juga, khususnya pada program remaja. Dan kali ini PKBI DKI Jakarta akan membagikan bagaimana pengalaman mereka bekerja dengan remaja dan kontribusi remaja dalam upaya penurunan AKI. Mbak Tami, monggo. Oke, terima kasih Kak Audrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak serta kakak-kakak semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Tami, saya dari PKBI DKI Jakarta. Mungkin sedikit perkenalan terkait dengan PKBI sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang kami berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi, yang dimana kami di sini menguatkan teman-teman remaja, perempuan, dan juga masyarakat yang terpinggirkan. Nah, PKBI sendiri sebenarnya berfokus kepada 4 program, yaitu ada pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan, media, advokasi, dan juga edukasi. Nah, kami berada di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di daerah Taman Malaka Duren Sawit. Kami memiliki layanan kesehatan yang sejauh ini sangat ramah remaja. Kenapa ramah remaja? Mungkin di puskesmas atau di klinik milik pemerintah sekarang sudah ada klinik ramah remaja gitu ya, tapi kita tahu bahwa ternyata semakin banyak akses layanan kesehatan yang dibuka, ini semakin banyak juga
remaja yang dapat mengakses terutama terkait dengan kebutuhannya. Nah, berbicara terkait dengan remaja sendiri, ini sangat dekat dengan apa yang dilakukan oleh PKBI sejauh ini. Karena kami melihat bahwa teman-teman remaja ini memiliki peran dan juga sangat penting gitu dan juga strategis terutama di dalam sebuah perubahan gitu. Walaupun kalau ngobrolin terkait dengan angka kematian ibu, teman-teman remaja mungkin belum berada pada fase kehamilan persalinan, tapi kami melihat teman remaja memiliki kontribusi yang sangat besar gitu. Dan selama ini kami melibatkan teman-teman remaja bukan hanya sebagai penerima manfaat atau penerima informasi, tetapi keterlibatan mereka adalah sebagai agen perubahan. Mereka dilibatkan secara bermakna, mereka dilibatkan secara penuh gitu dalam pengambilan keputusan dan juga pemenuhan haknya. Nah, di sini peran PKBI selama dari 1957 gitu ya, banyak sekali hal yang dilakukan. Tapi saya akan menceritakan mungkin 3 tahun ke belakang gitu bahwa PKBI selain layanan ramah remaja tadi, kami juga merupakan pusat edukasi yang kritis dan juga komprehensif. Kenapa kami bilang kritis? Karena teman-teman remaja dari 3 tahun terakhir ini banyak sekali yang mengakses terkait dengan informasi, terkait dengan kebutuhan isu kesehatan reproduksi. Karena mungkin kalau sekarang ada ChatGPT gitu ya, ada Google yang mereka bisa akses informasi seluas-luasnya, tapi mereka belum ada ruang diskusi secara terbuka gitu. Nah, PKBI di sini menjadi pusat edukasi yang menyediakan informasi untuk teman-teman remaja. Mereka bisa berdiskusi dengan teman-teman remaja lainnya. Ini kami membuat ruang yang tentunya tidak menghakimi dan berbasis haknya mereka sendiri sebagai remaja. Lalu selanjutnya kami juga melakukan pelatihan peer educator atau pelatihan sesama remaja gitu ya, sebaya, yang kami merasa bahwa teman-teman remaja ini dapat bergerak sesama remaja. Jadi untuk remaja, dari remaja gitu ya, dan juga penerima manfaatnya sebagai remaja. Selain itu, remaja yang juga sudah berdaya, mereka melakukan advokasi kebijakan, dan lagi-lagi sifatnya adalah kolaborasi kerja bersama dengan pemerintah gitu ya, pemangku kebijakan, bahwa ini sama-sama menjadi output atau goals yang sama untuk kedepannya. Nah, peran-peran yang dilakukan PKBI ini tentunya tidak semata-mata jalannya mulus terus gitu. Pasti ada tantangan, apalagi ngobrolin tentang remaja. Ngobrolin remaja tuh kayaknya masih ada stigma bahwa remaja ini belum matang untuk mengambil keputusan, remaja ini masih belum bisa memilih mana yang baik dan benar gitu ya, karena fase-fasenya itu masih labil. Nah, tapi di sini teman-teman remaja yang sudah berdaya, yang sudah terkapasitasi gitu ya, mereka mencoba untuk melihat bahwa remaja ini dapat dilibatkan ketika mereka diberikan ruang gitu untuk terlibat secara bermakna. Nah, tantangan lain terkait dengan kesehatan reproduksi, kami melihat stigma dan juga norma sosial terkait dengan ketabuan berbicara tentang kesehatan reproduksi, bahwa ngobrolin kesehatan reproduksi ini kayaknya ngobrolin yang perlu dibahas oleh remaja perempuan aja deh. Kayaknya kalau remaja laki-laki ngobrolin kesehatan reproduksi itu kayaknya entar-entar aja gitu. Nah, karena urusan kesehatan reproduksi ini urusan perempuan. Nah, ini sering sekali kami melihat bahwa ngobrolin ini masih hal yang tabu terutama di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, ini terkait dengan keterbatasan layanan kesehatan reproduksi gitu. Keterbatasannya dari segi apa? Dari segi jam pelayanan. Kalau ngobrolin remaja kan kita bukan hanya remaja di luar sekolah gitu, tapi juga ada remaja-remaja yang berada di sekolah. Ketika mereka mau mengakses layanan kesehatan, mereka baru bisa mengaksesnya di luar jam sekolahnya. Nah, bahwa kami melihat juga tidak semua layanan kesehatan ramah remaja gitu ya, ini jam layanannya bisa fleksibel dengan jamnya teman-teman remaja. Masih ada stigma diskriminasi juga, artinya masih stigma kalau kenapa sih remaja ini harus akses layanan kesehatan padahal dia nggak sakit gitu. Karena kalau ngobrolin ketika mereka akses itu bukan hanya ketika mereka sakit aja, tapi ketika mereka butuh informasi gitu ya, ketika mereka butuh edukasi, penguatan, itu juga mereka bisa mengakses. Nah, kami melihat itu juga menjadi salah satu tantangan yang besar sejauh ini, tapi sudah ada sangat banyak perbaikan yang dilakukan. Lalu dukungan kebijakan dan juga keterbatasan SDM,
Kalau ngobrolin kebijakan, ini adalah pemberian pendidikan gitu ya, terkait dengan kesehatan reproduksi, terutama di lingkungan keluarga, di sekolah gitu. Karena tadi balik lagi kepada tantangan yang pertama, ngobrolin kesehatan reproduksi ini masih hal yang tabu. Tapi dari tantangan itu kami melihat banyak sekali keberhasilan yang dilakukan secara bersama. Jadi bukan hanya PKBI aja yang melakukan, tapi ini juga dukungan dari tentunya pemangku kebijakan, teman-teman masyarakat sipil lainnya gitu ya. Yang pertama, peningkatan pengetahuan yang ada pada remaja. Dulu kita ngelihat teman-teman remaja ini rasanya diem aja, nggak tahu nih informasi gitu ya. Tapi semakin sekarang gitu, terutama di datanya PKBI, di data 2024 kurang lebih ada 10.000 remaja yang sudah teredukasi dan mereka cukup berdaya untuk menyebarkan informasi ke remaja lainnya. Kami juga memiliki remaja sebaya gitu ya, atau pendidik sebaya, ini kurang lebih di 25 orang, yang ini bukan hanya remaja sekolah, tetapi juga ada remaja di luar sekolah, artinya ada remaja anak jalanan, bahkan ada juga remaja yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu kami juga bekerja dengan sekolah, beberapa komunitas yang juga aktif gitu ya. Jadi kerjanya tadi kerja kolaboratif dan juga tersedianya layanan konseling maupun online. Nah, di program Kawal Bumil ini bersama dengan UNFPA maupun Rumah Zakat, saya melihat bahwa kita perlu sama-sama membuat strategi yang juga cukup cukup komprehensif gitu ya, di mana strategi ini adalah semacam sistem rujukan. Kalau tadi Kak Murni juga berbicara tentang peran remaja yang cukup penting gitu ya, di mana PKBI juga concernnya ke remaja, kita sama-sama membangun sistem sosial yang di mana remaja ini bisa dihormati sebagai pemilik tubuh yang penuh dan juga dapat memilih keputusan dalam masa depannya, seperti itu. Supaya kalau ngomongin Kawal Bumil, dari remaja ini juga bisa memberikan edukasi yang juga komprehensif kepada remaja lainnya supaya dia perencanaan ke depannya juga cukup baik kayak gitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tami yang sudah membagikan bagaimana kerja-kerja PKBI DKI dalam membangun remaja, memberdayakan remaja supaya lebih kritis dan terlibat lebih aktif gitu ya. Dan tentunya yang paling penting adalah melindungi diri baik dari kekerasan kekerasan berbasis gender yang sering terjadi ya di sekarang, malahan di online juga sedang ramai. Dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan remaja supaya bisa melindungi diri dan tentunya bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, tetap di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi 4 panel sudah berbagi tentang masing-masing program ataupun pikiran-pikiran serta kebijakan tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lenggo. Saya membuka 2 pertanyaan, mungkin jika ada dari Bapak Ibu sekalian. Oke, 1 saya melihat ada dari table yang di sana, Mas. Tuh, Ibu yang berkerudung hitam. Ya. 1 lagi mungkin jika ada. Oke, dari Bu Indi dari Kementerian PMK ya Bu ya. Silakan Mbak, sebutkan nama dan instansi mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angadi Aziz, saya dari Azizmu. Pertama, sebagai salah satu lembaga Islam, tentu kami ingin menyambut baik ajakan dari Ibu dari UNFPA untuk ikut terlibat dengan upaya meningkatkan survival rate ibu hamil, ibu melahirkan. Kenapa? Karena ibu ini jadi sustainability of human being ini tentukan oleh ibu. Jadi kalau setiap ibu hamil melahirkan meninggal, selesai race human being ini, selesai kita. Jadi peradaban kita ditentukan oleh ibu hamil, karena itu memastikan keselamatan ibu hamil adalah tugas dan tanggung jawab semua orang. Ibu-ibu panelis, saya ingin memflashback. Jadi dulu di sekitar tahun 2012-2016 saya pernah bekerja di salah satu proyek USAID yang namanya Pengas USAID, Expanding Maternal and Neonatal Survival.
Ketika itu saya di Sulawesi Selatan. Karena proyek itu dilaksanakan secara konsorsium, saya adalah konsorsium Muhammadiyah yang bertanggung jawab untuk memastikan peran serta komunitas untuk mendukung penyelamatan ibu hamil dan melahirkan. Nah, selama proyek tersebut, salah satu bagian yang kami kerjakan adalah membentuk forum masyarakat untuk ikut terlibat aktif di kabupaten-kabupaten dan pilihan kami, dan di ujungnya kemudian kita membentuk namanya multipakel kesehatan ibu anak yang mendampingi ibu hamil di level paling bawah di rumah-rumah dan sebagainya, memastikan ibu hamil mau melakukan AIDS dan sebagainya. Nah, di akhir proyek saya mulai evaluasi terhadap apa yang kami lakukan. Tentunya kader-kader yang bekerja di bawah mendampingi ibu hamil itu sangat bagus bekerjanya, mereka produker yang luar biasa, berdedikasi dan segala macam. Tetapi mereka mempunyai tantangan yang besar. Salah satu tantangannya adalah pembiayaan. Kami mendorong upaya pembiayaan para kader-kader ini melalui dana desa. Tetapi sekali lagi bahwa di negara ini ketika berganti komite, berganti kebijakan, dan kemudian tidak mengambil pelajaran atau merealisasi program-program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga yang terjadi adalah terputus, kemudian di beberapa tempat RRD mencoba menghidupkan kembali, tetapi di beberapa wilayah kami memastikan misalnya ketersediaan darah melalui forum masyarakat dan kader-kader tersebut, sehingga kasus-kasus emergensi yang memerlukan darah itu bisa tertangani. Nah, ini dengan acara hari ini saya melihat ini adalah sebuah peluang besar bagaimana lembaga-lembaga Islamic Social Finance bisa berkolaborasi untuk menjawab tantangan yang dialami oleh para kader-kader tersebut untuk memastikan sustainability mereka bisa bekerja mendampingi ibu hamil. Dan saya kira apa yang dilakukan, kami sangat mengapresiasi dilakukan oleh masyarakat dan DPI ini dan BKBI ini, dan berharap dalam rasisme kami akan sangat mensupport jika kemudian kita mau duduk bersama untuk menciptakan ekosistem filantropi Islam yang bersedia untuk mengawal penyelamatan ibu hamil, memastikan ibu hamil, ibu melahirkan bisa selamat sambil melahirkan hingga milik selesai menjadi generasi yang kita harapkan. Jadi mungkin itu satu, bagaimana kita bisa menciptakan. Yang kedua, mungkin kami ingin mendorong ada kolaborasi di pemerintah Harris ini. Ada caranya kita bisa misalnya mendiskusikan secara lebih dalam bagaimana di pemerintah Harris ini bisa merumuskan entah itu roadmap, panduan atau apalah yang kita bisa bekerja bersama. Jadi misalnya rasisme, kemudian di lembaga-lembaga lain kami ini banyak di banyak provinsi. Kami bekerja di hampir seluruh provinsi di Indonesia, hampir seluruh kabupaten kota. Artinya jika kita ingin bekerja bersama dengan sistem yang sudah ada, dengan lembaga kita, ini sangat bisa kita lakukan. Dengan tentu saja dalam porsi-porsi sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Karena di rasisme sendiri, kalau di rasisme kan belum ada program yang terkait langsung dengan ibu hamil, sehingga tentu saja ini kami menyambut baik peluang yang dilakukan dan sudah dilakukan ini. Yang terakhir terkait dengan family planning, kami tidak bermaksud untuk gender mainstreaming, ya, tapi ketika kita bicara KB, selalu perempuan yang kita berKB, selalu yang didorong ketika datang pemeriksa, itu dapat KB dan sebagainya. Mungkin ke depan perlu ada lebih intens kita lakukan upaya untuk mendorong laki-laki berKB. Karena jika perempuan saja yang berKB, laki-laki tidak berKB, masih mungkin dia untuk menghamili perempuan lain. Jadi saya kira ini harus dilakukan bersama, ya, Bapak Ibu mohon ya, Bapak-Bapak jika saya sedikit ekstrim ngomongnya, tapi ini hal yang perlu kita pikirkan bersama dalam kita diskusi secara jami. Ini boleh didebat, boleh apa, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa perempuan yang dapat bansos untuk berkali. Jadi ini yang apa namanya itu kita diskusikan bersama. Kemudian sekali lagi rasisme sangat membaik. Dan kita bersedia untuk duduk bersama untuk bisa
mendiskusikan lebih jauh lagi kira-kira apa yang bisa kita lakukan kolaborasi selain filantropi ini sesuai dengan posisi kita masing-masing dan wilayah kerja kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa 3 pertanyaannya. Kita tampung dulu. Saya mungkin mengundang Bu Indi dari Kementerian PMK ya, Kemenko PMK. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Ingrid, Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melihat langsung bagaimana program awal ibu hamil ini kita luncurkan bersama ya. Tadi juga ada dari KKBN, dari Kementerian Agama, dari Bappenas, dari UNFPA tentunya, dan juga ibu bapak dari kementerian dan lembaga maupun organisasi yang lain. Ini kita bicara ibu hamil, memang kalau kita melihat bahwa kehidupan ini dimulai dari ibu dan juga dari anak yang dilahirkan ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara ibu hamil itu merupakan bicara generasi, lintas generasi ya kan. Kalau orang yang hamil akan melahirkan, tentunya yang melahirkan adalah generasi berikutnya. Nah, di dalam kawal hamil ini tadi sudah disampaikan ya di rumah sakit bagaimana pelaksanaan pada saat kawal hamil ini dilakukan. Tadi disampaikan ada beberapa program, bahkan ada pemberdayaannya ya, yaitu sangat-sangat bagus gitu. Nah ini yang perlu direkatkan lagi adalah bahwa program dan kegiatan yang ada di desa tersebut tentunya ada banyak gitu. Nah harapannya program dan kegiatan yang ada di desa tersebut yang terkait itu bisa lebih disinergikan, bisa lebih diintegrasikan. Misalnya yang tadi disampaikan ada ayah asuh stuntingnya itu ya, Genting ya, betul. ya. Kemudian juga ayah apa yang pengasuhan Bu? Ayah peduli asuh. Ayah itu kan yang program genting ya. Genting Dan dasar. Ada juga yang ayah itu pengasuhan. Kemudian di tujuan akhir memang ibu hamil begitu, tapi kan perlu dukungan-dukungan yang lain. Termasuk juga kalau kita bicara ibu hamil juga harapannya ya tidak hanya ibunya semata begitu ya, tetapi ayahnya, kemudian anggota keluarga yang ada di situ. Jadi semuanya benar-benar mengawal gitu ya, mengawal ibu hamil ini, termasuk kan ada kerjasama dengan posyandu ya, bagaimana yang tadi sudah ada dahsyat yang dapur sehat itu bisa mendeliver ke ibu hamil ini, jangan sampai udah dibawa ke rumah malah dimakan yang lain gitu kan. Nah itu problem sebenarnya, seperti banyak lah, tidak hanya 1-2 kasus yang seperti ini tujuannya ke sana, tetapi malah menyasar ke yang lain. Nah hal-hal demikian yang mungkin bisa terus disempurnakan ya di dalam kerjasama di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Indi, tepuk tangan dulu buat Kementerian Koordinator buat PMK ya. Mungkin ada 4 pertanyaan kunci. Yang pertama terkait dengan kemitraan ya, bagaimana kemudian Kawal Bumil ini juga bisa membuka kemitraan lebih besar, dan mungkin jika bisa spill sedikit gitu ya mekanisme untuk kemitraannya kira-kira seperti apa. Dan kemudian yang kedua sebenarnya adalah terkait dengan sustainability, dan ini memang tidak hanya di isu kesehatan aja ya, terkait dengan relasi
relawan dan kader, serta program-program yang sebenarnya pernah dilakukan oleh mitra internasional yang sebenarnya baik berjalan, tapi kemudian replikasi dan sustainability-nya menjadi pertanyaan gitu ya. Ini mungkin jika Bolenggo ada pengalaman atau mungkin ada kebijakan-kebijakan gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah bisa ikut memantau dan memberikan semacam jalan keluar terkait dengan sustainability pembiayaan kader dan relawan di daerah yang jumlahnya kalau saya nggak salah lebih dari 20 jenis kader ya yang ada di desa, baik untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah poin pelibatan laki-laki. Ini lingkupnya tadi tidak hanya untuk kontrasepsi dalam hal ini vasektomi, dan karena mungkin Kementerian Kesehatan belum ada, kami juga baru membantu modul vasektomi ya di Kementerian Kesehatan untuk bisa bersama Kemenduk Bangga tentunya untuk dilakukan di tingkat layanan kesehatan, dan tentu pelibatan laki-laki yang lain gitu ya. Bukan berarti nih panelnya adalah semuanya perempuan, jadi kesehatan ibu tuh hanya di pundaknya perempuan, tentu tidak gitu ya. Nanti kita juga akan mendengar dari panel bagaimana konsep pelibatan laki-laki suami siaga ini bisa diceritakan lebih lanjut gitu ya dalam skema Kawal Bumil, dan tentunya masukan atau mungkin bisa direspon juga oleh panel dari Bu Indri tadi terkait dengan bagaimana mengintegrasikan atau kolaborasi Kawal Bumil dengan program-program strategis pemerintah lainnya gitu ya, seperti Genting di Kemenduk Bangga, ada suami siaga dalam upaya penurunan angki di Kementerian Kesehatan, juga ada upaya di Kementerian Kesehatan juga di bawah promosi Direktur Dirpromkes ya, terkait dengan program pengetahuan Kespro Remaja dari Kemendik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tentunya punya program untuk remaja gitu ya. Jadi bagaimana Kawal Bumil ini nggak stand alone. Nah, jika ada tanggapan dipersilahkan, mungkin dimulai dari siapa? Bolenggo mungkin ya untuk kader dulu Bu. Terima kasih Kak Audrey. Kalau bicara keluarga dan kader sebenarnya di Bu Rita, Direktur KPAPO yang memang mitra langsung dengan BKKBN, tapi kami di Kesehatan dan Gizi sebenarnya menjadi Bapak Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjadi Scaling Up Nutrition Focal Point. Jadi yang di nasional, kemudian kita berkoordinasi di tingkat regional dan juga di tingkat global, ada representasinya Bu Afsan Khan. Kami melihat ini kesempatan baik ya, karena sebenarnya keluarga UN itu banyak, beberapa terutama UNICEF terlibat gitu untuk scaling up nutrition, karena tadi program Kawal Bumil saya Kak Murni, Kak Rara sama Kak Tami ini sebenarnya nyambung semua gitu, dan ini menjadi satu framework kerja kami di scaling up nutrition. Jadi kalau bicara rencana aksi atau itu sebenarnya keinginan kami juga, karena kami menyadari saat ini sektor itu banyak yang diamanatkan untuk menyusun rencana aksi, dan seringkali memang di pemerintah daerah terutama kabupaten kota di Bapeda itu kesulitan karena diberikan amanat untuk menyusun rencana, mengevaluasi dan melihat capaiannya. Padahal sebenarnya seringkali intervensi ini bisa tumbang tindih. Nah, kami sepakat mungkin nanti, saya belum tahu nih Kak Rara sudah ada kayak semacam network gerakan bersama belum yang memang ada bentuk forum kolaborasi. Kalau memang itu sudah ada, kita bisa bikin forum bersama. Karena Kawal Bumil balik lagi sebenarnya memang intinya kalau gizi kita terpenuhi dengan baik ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing tubuh, karena kan kita punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Untuk ibu hamil itu insya Allah ya itu bisa, karena di paparan Kak Murni tadi ada tuh ibu dengan kek ternyata melahirkan anak dengan berat badan normal. Padahal kalau kajian yang selalu kami gunakan adalah ketika ibu itu kek atau anemia, anaknya berpotensi berat badan rendah atau memang punya pendarahan pasca persalinan misalnya. Nah, ketika ini bukti konkretnya di dalam programnya Rumah Zakat ada intervensi yang secara intensif, ini menjadi pembelajaran juga untuk kita, dan memang perlu ada forum untuk sharing. Kalau network
di bawah koordinasi Focal Point Bappenas, kita ada forum pertemuan setiap tahun. Kalau memang Kak Rara sudah ada, kita bisa bikin forum bersama nih Kak Rara untuk lihat proses ini secara keseluruhan, karena tadi diingatkan oleh dari PKBI Mbak Tami untuk kemudian peran remaja ini penting. Karena yang paling sering makan seblak dan cireng dan cilok itu remaja. Saya kadang-kadang terpengaruh gitu, kayaknya enak gitu ya. Apalagi di TikTok sama di Instagram tuh kalau, duh enak banget ya gitu. Itu rata-rata kakak-kakak remaja yang kemudian mempengaruhi gitu. Akhirnya jadi kepo, seblak tuh gimana sih gitu kan. Nah ini penting banget, makanya pola makan, pola hidup sehat ini sebenarnya menjadi bagian, memang harus berbasis siklus hidup, terutama dari adolescents, perempuan, remaja ya, itu sampai nanti memang ketika dia punya anak, terutama di usia balita, karena kan kembali lagi stunting kan 1000 hari pertama kehidupan. Dan tentunya di intervensi stunting sebelumnya kan juga untuk ada apa tadi Bapak dari Kementerian Agama juga menyampaikan ada untuk pelatihan catin. Tapi seringkali sekarang catin itu juga remajanya yang mau menikah mereka males gitu ya ikutan, walaupun diwajibkan sebenarnya. Kemudian karena diwajibkan pun pada nggak daftar. Jadi mungkin nanti di PKBI juga tadi dengan forum, mungkin Kak Rara kalau ada forum kita bisa bagi tugas nih dari siklus hidup. Amanat di RPJPN jangka panjang, jangka menengah, pendekatan pelayanan kesehatan untuk pembangunan kesehatan ke depannya berbasis siklus hidup, dan itu jadi komitmen kita 20 tahun ke depan. Jadi semua intervensi tadi Kak Rara juga sudah sampaikan siklus hidup, ada contoh dari Kak Murni, dari Kak Tami akan ada literasi, dan ini sebenarnya pas banget. Saya mohon maaf indikatornya di kami terlalu detail, dan kalau diperhatiin nih Bapak Ibu nggak ada yang komen lagi. Itu kenapa fokusnya ke pelayanan kesehatan, padahal sebenarnya pelayanan kesehatan kita sudah cukup baik. Tadi di awal saya sampaikan bisa jadi masalah akses, kondisi geografis, atau ketidaktahuan, atau kemudian enggan untuk menggunakan fasilitas. Jadi mungkin kalau saya cerita untuk program screening kesehatan gratis, ini kan digratiskan. Tapi ternyata karena sarannya adalah mengisi Satu Sehat dulu. Satu Sehat, kalau Bapak Ibu buka Satu Sehat kan formulirnya banyak banget. Akhirnya kok ini kan gratis, kenapa nggak ada yang datang ya gitu. Akhirnya dirubahlah kebijakannya, nih bagusnya Bapak Menteri Kesehatan, dirubahlah kebijakannya menjadi oke, datang saja ke puskesmas di hari ulang tahun gitu ya. Mau diperiksa apa, ada daftarnya sudah diberikan, nanti dibantu diisikan oleh bidan atau perawat atau petugas yang ada. Itu makin banyak yang hadir. Jadi memang inovasi ketika ada satu kebijakan dari pemerintah. Kami kan di pemerintah kan banyak mendengar di forum ini aja. Yang tahu di lapangan ya teman-teman di organisasi kemasyarakatan, di teman-teman di remaja, kakak-kakak di UN dan lain-lain. Yang kalau nggak ketemu ya kami nggak dapat info. Akhirnya kami cuman berdasarkan kajian menyusun indikator capaiannya apa. Oh kira-kira strateginya nih. Jadi tiba-tiba kalau Bappenas itu dibilang kadang-kadang harus jadi cenayang, jadi dukun. 20 tahun kita mau ngapain ya? Padahal kita juga waktu nyusun RPJP nggak tahu Pak Trump mau bikin kebijakan untuk peningkatan tarif. Nah ini gini saat melakukan pemutakhiran RKP 2025 merespon kebijakan yang ada. Nah mungkin nanti mengulangi lagi Karara kalau ngitung 34 dapat payung nanti. Mungkin kita bisa mulai Kak di keluarga UN, terutama yang kaitannya dengan tadi ya kan yang punya anggaran UN ya. Pemerintah efisiensi Kak sekarang Kak. Jadi walaupun udah ada dibuka sedikit blokir pelan-pelan sih, tapi ketika forum ini bisa diinisiasi dan rekan-rekan di organisasi masyarakat juga pasti punya abundance of support ya untuk kemudian yuk kita bareng rumuskan. Kami terbuka karena kebijakan di perencanaan sekarang kami memang harus memutakhirkan dan mengupdate apa-apa saja respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang susun, karena sendiri sekarang udah unpredictable semua ya kebijakan-kebijakan, dan kalau kita pakai cara-cara lama ya mungkin bisa akan tertinggal cita-cita besarnya. Dan tentunya tadi merespon Bu Indri juga, BKKBN punya banyak program bagus, tapi memang tadi sepakat TPK ini karena tingkat sukarelanya tinggi kadang-kadang untuk insentifnya terbatas. Nah, kami belum tahu skema terbaiknya seperti apa. Memang biasanya kan pemerintah dengan UN punya satu resource yang bisa melalui yayasan atau organisasi masyarakat. Tapi kan berapa besar sih? Padahal TPK
banyak nih kadernya. Kita juga punya kader pembangunan masyarakat di Kemendes, kita juga punya kader di Kemsos mungkin ini untuk PKH. Nah sebenarnya kader ini yang mungkin Bapak Ibu yang sering ke masyarakat tahu, kadang dia tinggal jaket aja, kadang dia jaketnya jaket PKH atau jaket apa kader apa. Nah ini yang kemudian mungkin nanti kita ketika kita punya forum kita akan bisa punya strategi memberi mungkin intervensi tematik. Nah ini yang nanti kami masih belum ya dengan framework tadi misalnya contoh framework penurunan angka kematian ibu yang sedang diinisiasi UNFPA bersama Bappenas. Mungkin di dalam skema ini kita siapkan satu strategi bagaimana mengoptimalkan peran kader, memetakan kader-kader yang ada di desa itu akan seperti apa heavy-nya, karena kan kita perlu melihat karakteristik desa. Mungkin nanti Kemendes ke depan perlu kita libatkan ke arah nanti untuk mungkin bisa juga lewat SAN, bisa lewat stunting, karena kita juga sedang mengawal stunting, dan program kawal bumil itu tadi masuk ke upaya pembunuhan gizi dan juga memastikan bahwa pelayanan buat bumil itu terpenuhi. Dan kalau ini kami bisa dapat feedback yang baik dari Bapak Ibu semua, tentunya kita bisa bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang disusun pemerintah, dan mudah-mudahan forumnya bisa kita siapkan bersama-sama. Mungkin itu Kak Udi. Makasih. Terima kasih banyak Bu Lenggo, karena waktu kita terbatas nih, Teh Rara, Teh Murni, Dek Tami. Jadi mungkin saya memberikan kesempatan jika singkat mungkin ada dari Mbak Rara atau Tami, sebelum kemudian terakhir saya akan memberikan kepada Teh Murni untuk sekaligus menutup panel sebagai tuan rumah di Rumah Zakat. Silakan, mungkin apakah ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Teh Rara. Terima kasih. Jadi tambah semangat nih ininya kita jalankan programnya. Saya dapat PR dari Ibu Lenggo untuk berkoordinasi dengan adik kakaknya UN. Betul sekali bahwa dalam program dalam implementasi program UNFPA itu selalu berjalan bersama dengan WHO untuk standar-standar kesehatan dan UNICEF. Jadi 3 ini udah trio lah kita. Nah, begitu juga dengan tadi yang satu ingin saya highlight di sini adalah modul. Jadi modul yang dibuat untuk implementasi peningkatan kompetensi dari kader-kadernya, relawannya Rumah Zakat, ini adalah modul yang memang dibuat bersama oleh UNFPA dengan Kemkes, dengan BKKBN. Jadi ini bukan modul baru. Harapannya adalah tentunya kemudian para relawan inspirasi atau semua kader organisasi sosial yang ada di lapangan, yang banyak itu Bu, bisa kemudian meningkatkan kompetensinya sesuai dengan standar-standar yang memang dibuat oleh kementerian kita. Jadi misalnya Kemkes nanti ada pelataran sehat bisa online learning, terus dapat sertifikat. Saya sebagai kader punya kompetensi A, ikut lagi online lagi dari BKKBN. Sistem online learningnya saya dapat kompetensi B. Itu yang kita linkkan dengan program kawal bumil ini. Itu terkait dengan kompetensi, terkait dengan sinergi. Nah ini tentunya dengan semangat yang sama kita akan tambahkan kegiatan dengan Rumah Zakat ya Mbak Murni adalah mengidentifikasi di desa tersebut ada program apa aja. Nah dari sanalah kemudian kita akan bisa membangun strategi untuk sinerginya. Oke, terima kasih buat tadi Bu Indri untuk mengingatkan kembali, karena kami dari UNFPA kita memang sudah bersinergi kan dengan BKKBN, dengan Kemkes, baik modulnya dengan Bappenas, tapi pas di lapangan kayaknya kita harus juga identifikasi secara lebih spesifik. Lalu yang sedikit tadi, terima kasih dari Lazismu, tentu saja dengan senang hati kita akan bisa mulai diskusi, kita kembangkan bersama ide tentang ekosistem Islamic filantropis, persis sama dengan semangat dari UNFPA untuk membuat satu inovasi, kolaborasi untuk kesehatan ibu, temanya untuk mendukung pencapaian target pemerintah. Jadi terima kasih idenya, istilahnya udah bagus banget. Nanti kita
kembangkan menjadi framework bersama dengan organisasi lain. Dan di sini kita juga ada Kemendagri. Jangan itu ada dari Kementerian Dalam Negeri nggak bisa dihilangkan dari gambaran. Ya, karena kan pada saat kita bicara sinergi, maka Pemda juga tentunya adalah aktor penting. Dan di sini kami juga bersinergi dengan Kemendagri untuk bagaimana capaian-capaian yang dikontribusikan oleh filantropis atau organisasi sosial, private sector itu bisa tertangkap sebagai capaian dari Pemda untuk berkolaborasi untuk mencapai target-target pembangunannya. Jadi di sini mudah-mudahan ada insentif ya buat Pemda membuka ruang kolaborasi nih dengan kolaborasi pentahelix, bukan hanya di diagram yang cantik, tapi memang bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Keterlibatan laki-laki dalam KB, sepakat tadi Mbak Odi sudah bilang, itu juga adalah salah satu bagian atau approach yang digunakan oleh UNFPA dalam pemenuhan kebutuhan atas keluarga berencana ini. Dan male involvement di dalam family planning bukan hanya dari keterlibatannya dalam penggunaan kontrasepsi, tapi juga tentunya dalam proses memastikan kesehatan ibu itu juga dapat terjaga dengan baik. Dan seperti tadi disampaikan, UNFPA dengan Kemkes dan BKKBN tahun kemarin akhir sudah meluncurkan satu modul guideline untuk pelaksanaan vasektomi. Jadi kalau tadi mau nih suami saya ikutan berpartisipasi gitu ya dalam keluarga berencana, tapi guideline-nya nggak ada, selayanannya nggak ada, ya nggak jadi juga. Nah mudah-mudahan dengan sudah adanya guideline ini kemudian bisa diinformasikan dan bapak para suami bisa memilih secara inform, memberikan konsen dan memilih untuk berpartisipasi. Right-based family planning adalah pendekatan yang UNFPA terapkan dan juga oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu komen dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya mungkin sedikit dari Tami ya sebelum nanti saya kasih ke Teh Murni buat menutup. Sebenarnya sangat senang dengan gayung bersambut gitu ya dari beberapa orang yang saya yakin juga akan tertarik untuk terlibat penuh di dalam program Kawal Bumil ini, karena tadi lagi-lagi program ini bukan hanya milik PKBI DKI, UNFPA gitu ya, mungkin juga Rumah Zakat, tapi kita akan sama-sama duduk bareng gitu, bagaimana kolaborasi ke depannya supaya tadi angka kematian ibu ini dapat kita lakukan dan turunkan bersama. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Tami. Sekarang waktunya tuan rumah kemudian memberikan merespon dan juga menutup panel gitu ya sebelum kita makan siang tentunya Bapak Ibu. Silakan Teh. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Audrey. Bapak Ibu sekalian, tampaknya hari ini kita perlu bersyukur. Rasanya kita banyak mendapatkan pencerahan, semoga terkait dengan pentingnya bagaimana kita menurunkan angka kematian ibu, memberikan dukungan bagi ibu hamil, dan menjadi agen tadi ya untuk melanjutkan generasi atau menyiapkan generasi yang jauh lebih unggul. Ibu adalah pilar peradaban dan ini juga menjadi penting bagi kita. Kondisi saat ini di mana dalam 1 jam satu ibu hamil dengan komplikasi persalinan itu meninggal, tentu menjadi perhatian besar bahwa ini kondisi darurat yang harus kita hadapi. Tadi secara target dari Bu Lenggo kita di 122 betul ya Bu ya, 100.000 ini baseline tahun ini, bahkan mungkin harapannya di 77 ya untuk 2029. Rasa-rasanya ini hadir beragam stakeholder, kita bisa lakukan secara bersama, apalagi tadi sambutannya, ayo saya ingin juga ikut dalam kolaborasi, ingin juga bertukar pikiran, ingin juga melakukan sharing dan seterusnya. Rasa-rasanya ini akan membuka banyak sekali peluang kebaikan untuk bisa melanjutkan. Kami tentu sangat berterima kasih atas kolaborasi dan komitmen yang diinisiasi dari hari ini dan insya Allah kita bisa wujudkan ke depan.
Rumah Zakat bersama dengan UNFPA terbuka, dan PKPI tentu terbuka dalam memberikan sharing tentu terkait dengan pelaksanaan program ini dan memperluas dengan peran kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih karena tentu dalam pelaksanaan program pendanaan menjadi faktor yang seringkali melancarkan atau bahkan mungkin menghambat. Dalam hal ini kami ingin mengapresiasi juga Teh Rara dan teman-teman hadir bersama kita juga dari private sector yang telah memberikan fokus dan tentu juga menetapkan target kontribusinya dalam penanganan kematian ibu dan anak gitu khususnya. Kami sangat mengaturkan banyak terima kasih. Semoga juga banyak sekali private sector yang semakin membuka peluang bagi sektor kesehatan, tadi permasalahan-permasalahan di sektor kesehatan, dan kita bisa berjalan bersama untuk bisa menuntaskan atau mencapai target-target yang tadi sudah ditetapkan dalam RPJPN maupun RPJMN, bahkan menyambut generasi emas di 2045. Mungkin itu terbuka sejak hari ini kita juga sangat open ya dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memperluas kolaborasi ini dan kedepannya. Mungkin itu saja Teh Audrey. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dan berkontribusi secara aktif, baik secara pendapat maupun kehadirannya memberikan semangat dan dukungan untuk kita bisa positif melanjutkan program ini dan memperluas tentu dampak dari program ini. Maka dikembalikan ke Teh Audrey. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat keempat panelis Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka diskusi sharing sessions dan sesi bersama empat panelis sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mas MC ya. Oke, program kawal ibu hamil, ibu sehat, anak hebat, kawal dengan tepat.